Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, senang sekali kami hadir kembali menyapa Anda. Masih ngobrol masalah hukum dan layanan peradilan, tentunya hanya di podcast Kopi Juara. Teduh Seduh kopinya, kopinya, sajikan sajikan keadilan. keadilan. Baik Sobat Juara, ketika kita mendengar seseorang melakukan tindak pidana, pasti sebagian besar dari kita beranggapan bahwa orang tersebut pasti harus dipidana. Namun, dalam hukum pidana tidak selalu demikian. Ada keadaan-keadaan tertentu yang oleh hukum dapat menghapus sifat melawan hukum atau menghapus perbuatan pelakunya. Konsep inilah yang kita kenal dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sebuah tema yang penting yang dibahas dalam KUHP nasional yang baru sekaligus sering menjadi perdebatan dalam praktik peradilan. Baik, untuk membahas tema kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya kompeten di bidang hukum. Pasti Sobat Juara juga sudah tidak asing lagi. Beliau merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates, Bapak Dr. Supandrio SHMH. Terima kasih Bapak sudah Terima kasih hadir Mbak Fitri. membersamai kami di Terima podcast kasih Mbak Kopi Fitri. Juara. Siap. Baik Pak Wakil, tadi kan saya di depan Mm-mm. sudah menyinggung terkait dengan alasan pembenar dan Ya. alasan pemaaf. Salah satu hal yang sering dibahas oleh para akademisi dan Mm-mm. praktisi hukum, di mana ditegaskannya eh, ajaran dualistik antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sebenarnya Pak Wakil, apa makna dari perubahan paradigma tersebut dan mengapa hal demikian eh, penting untuk kita memahami alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana? Baik Mbak Fitri, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Pertanyaan yang cukup menantang untuk dijawab ini karena ini adalah satu pertanyaan yang penting dan mendasar untuk kita bahas sebelum kita sampai untuk mengelaborasi tentang alasan maaf dan alasan benar. Jadi Mbak Fitri, dalam hukum pidana itu memang ada dua ajaran ya yang terkenal. Ada namanya ajaran monistis Hmm. dan ajaran dualistis. Ini ketika kita berbicara tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, itu kita dulu pas kuliah hukum pidana satu itu kita akan diajari tentang itu. Ada ajaran monistis dan ajaran Dualistis. dualistis. Apa itu? Jadi kalau ajaran monistis itu adalah ajaran di mana tidak membedakan, tidak memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Ya. Artinya, pertanggungjawaban pidana itu dimasukkan di dalam satu unsur dari tindak pidana itu sendiri gitu. Jadi ketika kemudian kita berbicara tentang tindak pidana, tentang perbuatan pidana, maka di dalamnya itu juga membicarakan tentang pertanggungjawaban Pertanggungjawaban. pidana. Sehingga ketika kemudian di pembuktian pun gitu ya, eee, ini menjadi bagian dari unsur gitu, untuk pertanggungjawaban pidananya di sana gitu ya. Akan membicarakan, akan berbicara tentang satu konsep di mana, eee, antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana itu dipandang sebagai satu kesatuan gitu ya. Ya. Nah, ini berbeda dengan ajaran dualistis. Ajaran dualistis itu adalah ajaran di mana di sana itu memisahkan antara perbuatan pidana di satu sisi atau Ya. dikenal dengan tindak pidana, perbuatan pidana gitu ya. Kalau Prof. Mulyatno bilang perbuatan pidana gitu, dengan pertanggungjawaban pidananya. Jadi ketika seseorang itu berbicara tentang ajaran dualistis maka pasti akan memisahkan bahwa ketika seseorang itu misalnya melakukan perbuatan pidananya dia terbukti, nanti akan dilihat terlebih dahulu apakah di sana nanti itu dia ada kemampuan untuk bertanggung jawab. Dalam artian pertanggungjawaban pidananya itu nanti akan dipisahkan di sana gitu. Ya. Nah, disinilah yang kemudian menjadi pintu masuk kita untuk berbicara tentang alasan maaf dan Alasan alasan benar tadi itu gitu. Nah, di KUHP nasional konsep ini, ajaran dualistis ini itu sudah disebutkan secara jelas di mana dalam kerangka KUHP nasional itu antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban. itu sudah dipisah, Hmm. gitu ya. Jadi di depan berbicara tentang perbuatan pidana, yang nanti di sana itu perbuatan pidana diletakkan ada alasan Pembenar. pembenarnya,
Terus kemudian nanti ada pertanggungjawaban pidana yang di sana nanti Alasan input masuk pemaaf, kepada alasan pemaaf. pemaafnya gitu. Jadi memang kedua konsep ini dulu di KUHP lama itu memang masih rancu, tidak dipisahkan, Ya. sehingga kita apa ya, banyak yang kemudian dalam penerapannya itu masih bias gitu. Mmm, Sehingga antara ajaran monistis dan dualistis itu dalam praktek dulu lebih cenderung kepada ajaran yang bersifat monistis gitu. Nah, sekarang itu sudah dipisah. Nah, sehingga di sinilah nanti kita akan berdiskusi lebih detail terkait dengan alasan memaaf dan alasan benar itu dalam konsep ajaran dualistis dualistis. tadi itu. Baik, jadi Pak Wakil, sebelum, menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya menilai Mhm, apakah suatu perbuatan pidana telah terjadi, tetapi juga harus menilai apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau apakah perbuatannya dapat dipersalahkan. mhm, Nah, dalam konteks ini kan kita mengenal 2 konsep penting, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. mhm. Pertanyaan saya Pak Wakil, sebenarnya apa perbedaan mendasar antara alasan pembenar dan alasan pemaaf? Mungkin Baik, bisa Mbak dijelaskan Fitri. Bapak? Ya, terima kasih Mbak Fitri ya. Ini lanjutan dari pembahasan kita yang Iya. pertama tadi itu terkait kalau kita sudah mengerti tentang perbedaan antara konsep monistis dan dualistis, maka ketika kita berbicara di KUHP nasional yang baru ini, memang seperti tadi saya sampaikan, kalau kita di ajaran dualistis itu, yang pertama dilihat itu adalah akan dibuktikan terlebih dahulu apakah memang perbuatannya terbukti atau tidak. Mmm, Ketika perbuatan itu terbukti, kemudian akan dilihat apakah pelaku itu dia dapat dipersalahkan pernah tidak ya, terhadap perbuatan yang perbuatannya. telah dia lakukan tadi itu. Nah, disitulah letak bedanya alasan memaaf dan alasan benar. Di dalam konsep KUHP yang baru, KUHP nasional itu, alasan pembenar itu diletakkan di bab tentang perbuatan pidana. Mmm, Gitu ya, alasan pembenar itu diletakkan di dalam perbuatan pidana. Itu diatur di pasal pasal 31 sampai pasal 35 iya. yang ada di sana. Terus kemudian alasan pemaaf itu diletakkan di pertanggungjawaban pidana. Mmm, Ya, dia iya, diatur nanti khususnya di pasal 40 sampai pasal 44. Kak. Nah, apa perbedaan mendasar di antara keduanya? Alasan pembenar itu adalah alasan di mana keadaan-keadaan tertentu itu bisa menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, Mmm, gitu ya. iya, Jadi alasan pembenar itu adalah alasan yang digunakan untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Artinya apa? Artinya suatu perbuatan awalnya kan salah nih Mbak iya, Fitri, iya, ya toh, awalnya dipersalahkan, iya. awalnya dilarang. Maka ketika ada alasan pembenar, maka perbuatan yang awalnya dilarang tadi itu kemudian menjadi boleh alias tidak dilarang. Mmm, Gitu, karena iya, ada alasan-alasan, ada keadaan-keadaan tertentu tentu. yang kemudian itu menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Mmm, Itulah yang dikenal dengan alasan pembenar. pembenar. Jadi kalau alasan pembenar itu yang ditinjau adalah perbuatannya, Perbuatannya. gitu ya, kepada objektivitas perbuatan yang dilakukan. Iya. Itulah alasan benar. Nah, sedangkan alasan memaaf itu adalah alasan yang berbicara tentang bagaimana keadaan-keadaan itu bisa menghilangkan sifat tercelanya perbuatan, Mmm, alias alasan yang bisa menghapus kesalahan dari si pelakunya. pelakunya, gitu. Tadi kalau eee, alasan pembenar itu fokus kepada perbuatannya, Perbuatan. apakah perbuatan tadi itu di dalamnya itu memang, ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, dilihat objektivitas perbuatannya, sedangkan alasan memaaf itu dilihat subjektivitas pelakunya. Iya, Apakah dalam diri pelaku itu ada keadaan-keadaan yang menghilangkan sifat tercelanya melawan. perbuatan alias menghilangkan sifat kesalahannya Mmm, perbuatan, gitu. iya. Sehingga ini Mmm, lebih subjektif dilihat dari sisi pelakunya. Apakah si pelaku itu ada keadaan-keadaan yang menghapus sifat tercelanya perbuatan atau tadi alasan yang menghapus sifat kesalahan kesalahannya pelakunya ya, gitu, Pak, ya. gitu. Kurang Oke, lebih begitu. Nah, ini diaturnya di dalam KUHP yang baru itu diletakkan di pasal 40 sampai pasal 44 gitu. oke, Kurang baik lebih Pak begitu Wakil. Mbak Fitri. Baik, setelah kita memahami perbedaan alasan pembenar dan alasan pemaaf, mungkin Sobat Juara juga ingin tahu Bapak, Mhm. apa saja bentuk alasan pembenar yang diatur dalam KUHP nasional yang baru? Baik, Mbak Fitri. Tadi sudah kita jelaskan bahwa di dalam KUHP nasional yang baru ini telah diatur tentang
bentuk-bentuk alasan Pembenar. pembenar. Di mana alasan pembenar tadi udah saya jelaskan berulang-ulang bahwa alasan pembenar itu diletakkan di bab perbuatan pidana. Iya. Di sana diatur mulai dari pasal 31 sampai pasal 35. Mmm. Apa aja itu bentuknya? Satu adalah perintah undang-undang, melaksanakan perintah undang-undang. Contohnya maksudnya seperti apa itu? Artinya ketika seorang pelaku itu dia melaksanakan perintah undang-undang, walaupun kemudian sebenarnya perbuatan itu pada dasarnya itu dilarang, Iya. tetapi karena dia melakukan itu karena ada dasar perintah dari undang-undang, maka perbuatan itu bisa dibenarkan secara hukum. Iya. Contohnya seperti apa? Misal, ada tim regu eksekutor untuk hukuman mati misalnya. Iya. Pada prinsipnya ketika misalnya orang menghilangkan nyawa orang lain kan itu perbuatan pidana, Iya. ya kan? Dilarang. Tetapi itu justru adalah perintah undang-undang untuk kemudian apa? Dalam konteks dia melakukan eksekusi itu memang undang-undang mengatakan ya ketika misalnya pemidanaan mati misalnya terus kemudian eee, dalam KUHP yang baru sebenarnya memang diatur Iya. secara khusus sekarang lebih Iya. ada percobaan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya harus ada eksekusi pidana mati, maka pelaksanaan dia itu ya memang itu adalah perintah Perintah. dari undang-undang sehingga perbuatan dia mengeksekusi tidak dapat dipersalahkan Iya, terhadap itu. betul. Itu contoh yang Iya. terkait dengan perintah undang-undang tadi, ya melaksanakan perintah undang-undang. Terus kemudian bentuk yang kedua itu adalah perintah jabatan yang sah. Gitu ya. Iya. Nah, nanti mungkin bisa kita elaborasi Iya, tersendiri iya, perintah jabatan Kak. yang sah. Terus kemudian itu diatur di dalam pasal 32-nya. Mmm. Terus kemudian di pasal 33 gitu Iya. ya, itu diatur juga di sana terkait dengan eee, bentuk yang ketiga itu adalah dalam Keadaan keadaan darurat. darurat. Nah, keadaan darurat itu adalah keadaan di mana terjadi pertentangan antara kewajiban dan kepentingan hukum, di Mmm. mana di antara keduanya tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan Iya. gitu. Nah, ini misalnya sebagai contoh misalnya ya, kalau berbicara tentang keadaan Darurat. darurat tadi itu, misal di dalam KUHP disebutkan itu, yang baru dijelaskan di sana, ada pertentangan antara dua kepentingan. Mmm. Pertentangan dua kepentingan itu adalah contohnya misalnya ada orang di tengah laut, ya, Iya. di tengah laut, kemudian misalnya apa, ada, eee, laka laut lah misalnya. Iya. Terus kemudian terombang-ambing ombak, di sana hanya ada satu papan yang bisa untuk satu orang saja. Iya. Dua orang ini rebutan lah begitu, mana ini, yang Yang harus. harus tinggal di sini Iya. gitu. Ketika kemudian misalnya orang di situ berebut tadi, mendorong sampai jatuh misalnya, itu Iya. kan keadaan darurat. Iya. Karena memang dia harus harus Selamat. selamat kepentingan dia. Itulah satu keadaan darurat yang pertama. Pertentangan antara kepentingan dengan kepentingan. Yang kedua ada pertentangan antara kewajiban dengan kewajiban. Mhm. Contoh misalnya seorang dokter, ya, seorang dokter dihadapkan pada situasi ketika, misalnya ya, mohon Iya. maaf ini misalnya Iya. ya, Iya. ada seorang ibu, ya, yang dia, dalam keadaan hamil yang harus melahirkan di rumah sakit. Iya. Dokter pilihannya adalah ini menyelamatkan ibu atau Atau menyelamatkan si anak. bayi, Iya. anak, dalam keadaan darurat karena memang situasinya tidak bisa dua-duanya karena Iya. mungkin apa ibunya yang dalam keadaan sudah apa, secara fisik tidak kuat dan seterusnya, terus Iya. kemudian harus ada tindakan-tindakan medis, dokter harus memilih salah satu, Iya. menyelamatkan ibunya Ibunya apa atau. anaknya. Nah, tindakan itu pun juga menjadi salah satu bentuk dari keadaan darurat, gitu ya. Iya. Dan yang ketiga, bentuknya adalah pertentangan antara kewajiban dan kepentingan. Mmm. Contohnya apa misalnya, ada regu pemadam kebakaran. Pilihannya adalah ini akan apa, memadamkan api terlebih dahulu gitu ya, atau menyemprot misalnya, atau Iya. kemudian dia, harus merubuhkan rumah itu ya, yang harusnya dipadamkan tadi itu supaya tidak Menjalar. menjalar kemana-mana gitu. Mhm. Nah, itu juga pilihannya, pilihan antara kewajiban dengan Kepentingan. kepentingannya Iya. gitu. Kalau merobohkan rumah kan nggak boleh, Iya. ya kan? Iya. Melanggar hukum gitu. Iya. Tetapi keadaan itu darurat, kalau enggak ini bisa merembet Iya. gitu karena misalnya apinya udah terlalu besar. Iya. Gitu. Itulah keadaan yang bisa dikategorikan sebagai dalam Keadaan darurat. keadaan darurat begitu. Oke. Terus kemudian masih ada lagi
nanti adalah pembelaan terpaksa Iya, atau pembelaan terpaksa, notwir iya, ya, mungkin nanti bisa notwir, kita iya, elaborasi karena agak panjang penjelasannya, iya, notwir. betul. Atau juga misalnya bisa, bentuk yang terakhir itu adalah yang ini diatur baru di KUHP Mbak Mbak Fitri, di pasal Mmm, 35 KUHP yang baru, yaitu apa, ketiadaan sifat melawan hukum. mmm, Jadi semua perbuatan itu ya, iya, tindak pidana itu kan elemen-elemen yang ada di sana itu, di dalam satu perbuatan bisa dipidana itu ketika kemudian di dalamnya ada unsur melawan melawan hukum. hukumnya. Nah ini keadaan yang baru di dalam, KUHP KUHP. Jadi nasional yang baru ya, Pak, ya? ketika kemudian ada perbuatan di mana perbuatan itu tidak mengandung unsur melawan hukum, maka itu menjadi salah satu bentuk alasan Pembenar. pembenar. Baik, Pak, tadi kan sudah Siap. dijelaskan terkait dengan, bentuk-bentuk alasan pembenar ya, Pak, ya. Terus alasan pembenar yang paling dikenal di masyarakat itu adalah, pembelaan terpaksa atau nutwir, Bapak. Ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, sering orang beranggapan bahwa, seseorang boleh melakukan perbuatan yang padahal dalam keadaan normal nih, oleh hukum tuh dilarang, Bapak. Mhm, Ketika seseorang tersebut, misalnya kayak mempertahankan diri dari suatu serangan. Nah, mhm. pertanyaan saya, Pak, mengapa hukum memberikan ruang bagi pembela terpaksa dan apa saja syarat yang harus dipenuhi agar, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, Bapak? Baik, Mbak Fitri, ini juga pertanyaan yang sangat menarik ya, mungkin juga, beberapa, eee, waktu terakhir mungkin menjadi perbincangan Iya, di sempat masyarakat viral ya, ya, Pak, ya? terkait dengan, pembelaan terpaksa itu. Iya, Jadi memang tadi, tadi kita bahas ya, terkait dengan bentuk-bentuk alasan benar tadi itu kan, ada perintah perintah undang-undang, ya undang-undang, kan, terus keadaan kemudian, darurat, keadaan darurat, terus kemudian ini kita ingin menjelaskan, terkait dengan pembelaan pembelaan terpaksa. terpaksa atau dikenal dengan notwear. Jadi pada prinsipnya itu kan setiap orang nih ya, ketika dia kemudian mengalami ada serangan gitu Iya, ya, iya, terhadap dirinya yang mengancam dirinya, maka sebenarnya secara proporsional dia tentu punya hak untuk melakukan pembelaan pembelaan. diri, melawan gitu. Iya, Nah, cuman dalam hal seperti apa ukuran kita bisa dikatakan bahwa ketika ada serangan itu terus kemudian kita membela diri itu masuk dalam kategori pembelaan pembelaan. terpaksa Iya, yang itu masuk sebagai alasan pembenar iya, gitu kan iya, ya, yang iya, di dalam, KUHP nasional yang baru itu dibenarkan seperti apa. Nah, iya. sebenarnya terkait dengan pembelaan terpaksa itu ya, pembelaan terpaksa atau pembelaan notwear itu ada beberapa parameter yang harus diperhatikan Mbak Fitri. Iya, Pak. Jadi, suatu pembelaan terpaksa itu yang pertama parameternya adalah bahwa ada serangan yang itu sifatnya seketika. Mmm, Jadi ketika kemudian ada suatu serangan yang sifatnya seketika, yang kemudian serangan itu, menyerang kepada, seseorang gitu ya, maka itu keadaan parameter pertama itu menjadi salah satu parameter yang untuk bisa diklasifikasikan sebagai, pembelaan pembelaan terpaksa. terpaksa. Yang pertama tadi harus ada serangan yang sifat Tiba-tiba seketika, ya, Pak, ya? tiba-tiba. Yang kedua, di dalam, serangan yang tadi dilakukan tadi Mhm. itu di sana dikenal dengan ada namanya asas subsidiaritas. Artinya apa? Ketika ada serangan maka tidak ada pilihan lain ya, Iya, kecuali untuk kemudian melawan tadi itu gitu. mmm, Tidak ada pilihan-pilihan lain. Jadi ini iya, pilihan untuk melawan itu adalah pilihan, yang sudah, terakhir lah begitu. iya, Karena memang tidak ada pilihan lain. Makanya tadi asas asas subsidiaritas itu adalah seperti itu. Jadi mmm, artinya ketika kemudian serangan sifatnya seketika, tidak ada pilihan lain kecuali untuk kemudian melawan. Terus kemudian yang ketiga, ketika serangan itu terhadap serangan yang secara limitatif telah diatur dalam undang-undang. Apa mmm, maksudnya di dalam KUHP baru disebutkan bahwa dalam keadaan yang memang dibenarkan kepentingan hukum yang kemudian dia diserang itu adalah kepentingan hukum untuk dirinya maupun untuk orang lain, mmm, ya kan? Atau juga itu berbentuk misalnya apa, untuk melindungi kehormatan gitu mhm, ya, iya, baik dirinya ataupun orang lain maupun, harta benda, mmm, gitu. Ketika kemudian menyerang kepentingan pribadi dirinya, menyerang kehormatannya, kemudian menyerang harta bendanya iya, misalnya, itu kemudian juga bisa dimasukkan dalam kriteria ini. mmm, Nah, yang pembelaan, keempat, ketika melakukan serangan, serangannya itu harus proporsional, gitu. Jadi mmm, pembelaannya tadi itu harus proporsional. Artinya apa proporsional itu apa? Ya serangan yang kemudian
dijadikan sebagai dasar untuk kemudian membela diri itu proporsional dengan serangan yang Serangan. muncul ke dirinya tadi Hmm, itu, gitu. ya. Tidak bisa kemudian kita melakukan itu melebihi dari proporsionalitas yang Hmm, ada. Sehingga memang ukuran proporsional ini nanti akan dibuktikan di hmm, dalam proses persidangan ketika misalnya itu masuk di persidangan, akan ya, seberapa proporsional dia melakukan pembelaan tadi itu. ya. Nah, 4 hal ini tadi itu adalah merupakan, parameter atau kriteria bagi hakim untuk menilai apakah perbuatan tadi itu, pembelaan tadi masuk kepada pembelaan terpaksa atau Oh, not vir itu ya. excess. Tadi pertama, adanya serangan bersifat seketika. Ya. Terus kemudian yang kedua tadi, harus ada, perbuatan yang dilakukan tadi itu harus memang, eee, ada asas subsidiaritas, artinya tidak ada pilihan lain. Hmm, Yang ketiga, dia harus ada kepentingan hukum yang memang dilindungi di sana, hmm, baik kepentingan pribadi orang lain, kepentingan berkaitan dengan, kan. kehormatan maupun dengan harta benda. Dan yang keempat tadi adalah berkaitan dengan Proporsional. proporsionalitas gitu. Nah, ini yang menarik Mbak Fitri, di Ya. KUHP nasional yang baru itu diatur apa, di sana, di dalam proses penjelasannya memang tidak diatur, tetapi ada di apa, bukunya Prof. Edi di anotasi KUHP itu, mungkin kalau Mbak Fitri, baca, bisa baca di sana Ya. dijelaskan di sana bahwa dalam, perspektif Notwir itu di sana ketika kemudian ada apa, keadaan culpa in causa, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk kemudian menyebabkan keadaan bahwa perbuatan pembelaan dia itu diterima. Hmm. Itu seperti apa itu? Itu keadaan di mana serangan yang muncul terhadap dirinya itu disebabkan oleh dirinya Dirinya sendiri, sendiri. Ya. itu. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya ada si A dan si B. Ya. Si A itu kemudian dia misalnya menghina si B. Hmm. Ya, Ya. ngata-ngatainlah dengan kata Ya. kasar kepada si B. Ya. Si B ini tidak Terpancing ya, terima. Pak ya. Dia terpancing emosi karena Ya. kemudian dia dihina di Ya. depan umum misalnya begitu ya. Terus kemudian si B ini mau memukul si A. Ya. Nah, terus kemudian si A alasan bahwa, "Oh, ini saya karena pembelaan terpaksa, saya pukullah Si si B. B sampai jatuh terkaparlah dia." Iya. Gitu ya. Iya. Nah, si B ini tadi mau memukul si A itu kan karena si A menghina si B. Iya, betul. Nah, maka disitulah keadaan tadi, culpa in causa tadi itu, keadaan di mana yang menyebabkan bahwa dirinya itu, menyebabkan terjadinya serangan terhadap dirinya, maka pembelaan terpaksanya ini tidak bisa Oh. dibenarkan, gitu. Karena ketika dia diserang itu dasarnya karena dia sendiri Iya, kan, dirinya bukan sendiri, karena, ya. dari orang lain yang kemudian menyebabkan terjadinya serangan itu, gitu. Iya. Tapi memang karena dia sendiri yang Yang kemudian memulai ya, Pak ya? memulai tadi itu. Kurang Iya. lebih begitu Mbak Oke, Fitri. baik Bapak. Semakin menarik ya, Pak ya. Jadi meskipun hukum itu, memberikan hak untuk membela diri, tapi ternyata hak-hak tersebut juga memiliki batas-batas tertentu Betul, ya, Pak harus ya? ada kriteria dan ukuran yang Baik. jelas, begitu. Jadi selain pembelaan terpaksa, Bapak KUHP juga mengenal alasan pembenar berupa pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Iya. Jadi Bapak, kapan suatu perintah jabatan dapat menjadi alasan pembenar, Bapak? Baik Mbak Fitri, pertanyaan juga sangat menarik dan cukup bagus untuk dielaborasi. Di KUHP yang baru itu juga mengatur terkait dengan salah satu alasan benar itu adalah Perintah perintah jabatan jabatan yang yang sah. sah. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya ini adalah keadaan di mana ya perbuatan yang Mhm. dilakukan itu yang awalnya itu adalah perbuatan yang dilarang dilakukan dasarnya karena ada perintah Perintah dari eh, atasan mungkin? atasan, perintah dari jabatan yang sah tadi itu. Mmm. Nah, tetapi di sini memang ada kriterianya. Kriterianya apa? Ketika kemudian ada perintah jabatan yang sah tadi itu, maka harus perintah tadi ini harus berada dalam dimensi hukum publik. Mhm. Jadi tidak boleh perintah itu konteksnya secara keperdataan gitu ya, bukan di Ya, ranah hukum hukum hukum, publiknya, ya. nggak bisa. Ini harus dalam ranah hukum publiknya. Mmm. Yang kedua, harus ada hubungan, hubungan, eee, Subordinasi subordinasi lah gitu. Artinya di sana harus ada hubungan hierarki antara yang memerintah dengan yang perintah. diperintah dalam satu
lingkup hukum publik tadi itu, Oh, ya. gitu. Nah, yang ketiga itu memang pelaksanaan perintah itu memang harus dilakukan secara patut gitu ya, Ya, patut dan proporsional. ya. Nah, contohnya seperti apa dalam konteks ini tadi yang kita kriteria 3 parameter tadi itu? Contohnya adalah misalnya ada, eee, perintah misalnya di dalam, eee, teman-teman misalnya penyidik nih di polisi misalnya ya, pada dasarnya ketika kemudian misalnya ada seorang seseorang terus kemudian dia ditangkap, pada dasarnya kan ditangkap itu kan dihilangkan kemerdekaannya kan, Ya, ya. Dia kemudian ditangkap, dia harus dibatasi kemerdekaannya. Nah, misalnya ada, teman-teman kepolisian di komandannya membuat sprindik, surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap si X misalnya. ya, Maka tindakan dia menangkap, ya tindakan dia menahan, yang kemudian itu ranahnya ranah untuk melaksanakan perintah jabatan karena memang itu ada surat perintah, ada surat sprindiknya dan yang sah ya, kemudian Pak, ya? dasarnya sah gitu. Ya, Tapi dalam konteks apakah dalam keadaan yang normal kalau orang misalnya dibatasi kemerdekaannya kan nggak boleh, ya, gitu kan. ya, Nah, dalam keadaan seperti itu masuk pada, eee, perintah jabatan yang sah dan itu menjadi sesuatu yang dibenarkan secara hukum sehingga dia masuk kepada alasan benar. pembenar, gitu. Nah, tadi memang, selain yang itu Mbak Fitri mungkin juga yang, tadi, sobat juara harus diketahui ada satu yang baru tadi. Terkait dengan pasal 35 KUHP yang baru, apa itu? Keadaan ketiadaan sifat melawan hukum itu menjadi satu alasan, di mana alasan keadaan tadi itu dijadikan salah satu alasan pembenar, Pembenar. gitu. Jadi ketika suatu perbuatan di dalamnya itu tidak mengandung unsur melawan hukum, maka itu tidak bisa eee, bukan termasuk sebagai satu perbuatan pidana, Mhm, karena memang di sana ada alasan yang, menjadi alasan benar gitu, ya, alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya mhm, perbuatan gitu ya. Kurang ya, lebih begitu di pasal 35 di KUHP yang baru. oke. Berarti kan tadi kita sudah, membahas ya Bapak, alasan pembenar, ada pembelaan terpaksa, ada keadaan darurat, ada, tadi yang terakhir, apa Bapak? Ketiadaan Ketiadaan, melawan hukum, sifat melawan iya, hukum, dan ada lagi, perintah perintah jabatan, jabatan jabatan yang yang sah. sah. Setelah itu kita membahas ke, alasan pemaaf Bapak. Sekarang, mungkin bisa dijelaskan Bapak, apa saja bentuk alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP nasional yang baru ini, dan mengapa pengaturannya penting dalam sistem peradilan pidana, Bapak? Nah, tadi kita sudah berbicara tentang alasan Pembenar, pembenar. ya. Alasan pembenar itu tadi kita jelaskan oleh KUHP yang baru diletakkan di bab perbuatan pidana. Ya, Artinya ketika kita berbicara alasan pembenar, kita berbicara tentang perbuatannya, perbuatannya, ya. tentang objektivitas perbuatannya tadi itu. Mhm, Apakah di dalam perbuatan tadi itu dibenarkan secara hukum atau ada keadaan-keadaan yang itu kemudian menghilangkan sifat sifat melawan melawan hukumnya hukum. perbuatan sehingga perbuatannya menjadi dibenarkan. Ya, Itulah alasan pemaaf. pembenar, Pembenar, benar, yang ya. diatur di dalam pasal 31 sampai pasal Di 35 KUHP ya, nasional ya. Nah, sekarang masuk kepada, alasan memaaf. Alasan ya, memaaf itu di KUHP yang, baru KUHP nasional itu diletakkan di bab pertanggungjawaban pidana. pidana. Nah, Ya, alasan memaaf itu diatur di mulai pasal 40 sampai pasal 4. 44 gitu ya. Nah, apa alasan memaaf? Alasan memaaf tadi itu kan kita sebutkan tadi, alasan memaaf itu adalah bedanya tadi, Iya, kalau alasan membenar itu alasan yang menghilangkan sifat melawan melawan hukumnya hukum. perbuatan, perbuatannya dibenarkan, Iya, sementara kalau alasan pemaaf pemaaf. itu berbicara tentang pertanggungjawaban pidana. Apakah orang kalau misalnya dia melakukan perbuatan pidana kepada dirinya itu dapat dicela? Mmm, Artinya apakah dalam dirinya ketika dia melakukan perbuatan tadi itu ada kesalahan yang ada dalam dirinya, iya, gitu. Sehingga ketika berbicara alasan memaaf itu berbicara mengenai alasan sifat tercelanya perbuatan atau berbicara mengenai sifat kesalahan dari si pelaku. pelakunya. Nah, di KUHP yang nasional itu bentuk-bentuknya sudah disebutkan secara Mmm, detail di sana. Salah satunya di pasal 40 itu adalah
apabila seorang pelaku melakukan perbuatan di mana usia pelaku itu di bawah dari 12 tahun, Hmm, maka itu menjadi salah satu bentuk dari alasan maaf. hmm, Jadi kalau misalnya ada anak ya, yang belum berusia 12 tahun, dia melakukan perbuatan pidana, kalaupun toh betul dia itu melakukan perbuatan pidana dan itu terpenuhi semua, ya, ya, maksudnya elemen-elemen perbuatannya terbukti dia ya, melakukan tadi itu, ketika dia masih berumur di misalnya bawah 11 12 tahun, tahun, iya. maka dia tidak bisa dipidana, Hmm, gitu. Karena ini ada alasan maaf tadi itu. hmm, Nah, bagaimana kalau kemudian, ada anak yang melakukan perbuatan pidana di usia sebelum 12 tahun? ya, Di pasal 41 KUHP yang baru disebutkan terhadap yang demikian itu, ya, maka si anak bisa dikembalikan kepada orang orang tua. tua atau Hmm, dia bisa dimasukkan di lembaga pendidikan atau pelatihan gitu ya, yang itu iya. maksimal dia 6 bulan misalnya Hmm, gitu. Nah, iya. itu keadaan pertama, keadaan yang masuk dalam kategori Alasan alasan pemaaf. pemaaf. Nah, terus yang kedua itu adalah daya paksa, Ya, itu diatur di pasal 42 KUHP yang baru, Mbak ya, Fitri. Terus ya. kemudian yang ketiga ada namanya not wir Ekses, excess, nanti bisa kita elaborasi. elaborasi lagi. Not wir Iya. excess itu adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Itu diatur di pasal 43 KUHP yang baru. Hmm, Terus kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah perintah jabatan yang tidak sah. Kalau di KUHP iya. yang lama seperti itu, di KUHP yang baru di pasal 44 itu dia disebutnya sebagai perintah jabatan yang tidak berwenang lah, perintah Hmm, dari perintah yang tidak berwenang begitu. oh ya. Ya, nah nanti bisa kita elaborasi juga. Jadi itu diatur dalam pasal 44 KUHP. Baik Pak Wakil, tadi kan Bapak sudah menyebutkan salah satu bentuk alasan pemaaf adalah daya paksa Iya, atau overmah ya Bapak iya ya. betul. Mungkin eh, yang sering dibahas, Bapak, salah satu alasan pemaaf yang cukup sering dibahas di dalam literatur hukum pidana itu daya paksa ini. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, apa yang dimaksud dengan daya paksa dan bagaimana hakim menilainya dalam praktik peradilan, Bapak? Baik. Jadi daya paksa tadi yang tadi sampaikan Mbak Fitri tadi itu ya atau overmah itu diatur di pasal 42 KUHP yang baru tadi sudah saya Hmm, sebutkan. ya, Nah, daya paksa itu adalah keadaan gitu ya di ya, mana seseorang ya itu dia mengalami keadaan di mana dia tidak bisa eh, melawan dari keadaan itu gitu. Karena hmm, memang kondisinya dia ada yang sama sekali nggak bisa melawan di luar kendali dia gitu ya. ya, Terus kemudian ada juga yang memang itu dalam keadaan di mana dia dipaksa oleh keadaan yang ketika dia melawan keadaan itu taruhannya besar terhadap hmm, dirinya gitu. ya, Gitu ya. ya, Sehingga kalau berbicara tentang apa keadaan tadi itu, ya, daya paksa itu, tekanan itu memang sebegitu besarnya sehingga kemudian si, pelaku itu tidak bisa, melawan tekanan hmm, dari luar tadi itu. Nah, di dalam literatur hukum pidana dan juga di dalam KUH Perdata itu mohon maaf, di dalam KUH ya, pidana ya di KUHP Nasional Undang-Undang 1 Tahun 2023 ini, itu diatur di pasal 42 itu disebutkan di sana ada 2 jenis daya paksa. hmm, Satu daya paksa yang sifatnya absolut dan yang kedua daya paksa yang sifatnya relatif. relatif gitu ya. Daya paksa absolut itu apa? Daya paksa absolut itu adalah daya paksa di mana seseorang itu ada satu tekanan yang sangat kuat di luar dirinya yang dia sama sekali nggak bisa mengendalikan itu, Hmm, di iya, luar kemampuannya. Dia hmm, tidak tahu apa-apa. Contohnya hmm. apa? Misalnya orang dihipnotis, Mbak Fitri. Oh iya, Jadi iya, kalau misalnya ada orang dihipnotis untuk misalnya mukul, gitu ya, iya, misalnya ya si iya, A dihipnotis oleh si B iya, supaya mukul si C. iya, Dihipnotis beneran, dipukul si C misalnya iya, sampai luka misalnya. iya, Nah, perbuatan memukul tadi itu karena dia dihipnotis tentu itu kan di luar dia pun nggak iya, sadar kan, iya dia Bapak, nggak di tahu. Nah, luar itulah kendali, yang disebut sebagai daya paksa yang absolut. absolut. Nah, ada yang kedua yang nanti dijelaskan juga di pasal 42 yang huruf B itu, bahwa daya paksa yang kedua adalah daya paksa relatif. Iya, Seperti apa itu? Itu suatu keadaan di mana tekanan itu sebenarnya mampu saja mmm, sekiranya mau dilawan sebenarnya dia bisa untuk iya, melawan itu, tetapi keadaan itu pengorbanannya begitu besar mmm, kalau sampai kemudian dia melawan itu. iya, Contohnya apa? Misalnya ada seorang
contohnya misalnya nih yang mudah aja, Iya, misalnya, ada kasir gitu ya, iya, ada perampok yang kemudian dia masuk di toko, iya, kasir, terus kemudian ditodonglah pistol, iya, misalnya, atau ditodong senjata, pisau gitu. Kamu kasih uangnya atau kamu saya lukai, iya, ketika ditodong. Nah, keadaan itu sebenarnya kalau dia mau melawan kan mungkin dia bisa saja. iya, Tetapi kan dia mungkin dalam keadaan, nanti kalau saya ditembak, tembak, ya bisa jadi saya yang luka dan iya, seterusnya. Nah, iya, keadaan itulah yang disebut sebagai daya paksa yang relatif. relatif itu. Artinya itu juga ketika terjadi keadaan seperti itu bisa menjadi salah satu alasan untuk apa? Untuk memaafkan, gitu ya. Kalau Iya, dia dimaafkan artinya perbuatannya dia memang itu salah, misalnya uangnya bosnya kok dikasihkan iya, sama perampok, kan perampok memang itu ya. kan nggak boleh Iya, misalnya gitu kan. iya, Tetapi karena dia dalam keadaan daya paksa tadi itu, misalnya yang relatif tadi itu, maka perbuatan itu, betul perbuatannya itu dipersalahkan, tetapi terhadap pelaku dia bisa dimaafkan. Sifat mmm, tercelanya bisa dihilangkan, mmm, sehingga kemudian dia bisa dimaafkan dimaafkan. pelakunya, begitu. Iya, Gitu ya. Itu adalah salah satu dari bentuk alasan pemaaf yang berupa mmm, daya daya paksa, paksa baik daya paksa absolut maupun daya relatif, paksa relatif. relatif. Begitu Mbak Fitri. Oke, baik Bapak. Jadi, tadi Bapak juga di depan sudah menjelaskan terkait, pembelaan terpaksa atau nutwir. Sedangkan, KUHP ini juga mengenal dengan istilah nutwir excess ya. Ekses, Tadi Pak Wakil betul. juga sudah menyebutkan berkali-kali terkait dengan nutwir excess Heeh, atau pembelaan terpaksa yang yang melampaui melampaui batas batas. sehingga dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Ya, Jadi Bapak, apa perbedaan keduanya Bapak antara nutwir dan nutwir excess dan bagaimana hakim menilainya dalam praktik peradilan Bapak? Mungkin bisa baik Mbak dijelaskan. Fitri. Nah, ini juga menarik sekali ya. Ini ada, perbedaan Mmm, antara 2 keadaan ya. iya, Satu, notwir, pembelaan terpaksa, itu dia masuknya kepada alasan membenar, iya, yang artinya perbuatannya itu kalau notwir, itu perbuatannya dibenarkan secara iya, hukum, iya, artinya dia, sifat melawan hukum perbuatannya itu hilang karena ada pembelaan terpaksa notwir itu, iya, sementara kalau notwir ekses itu masuk kepada alasan pemaaf. maaf, Artinya perbuatannya dia tetap salah gitu ya, iya, tetapi dia bisa dimaafkan. Nah, mmm, notwir ekses itu seperti apa pembelaan terpaksa yang mulai batas tadi itu? Itu adalah satu keadaan pembelaan ya yang iya, dilakukan tetapi itu melampaui batas iya, gitu karena ada kegoncangan jiwa. mmm, Yang kegoncangan jiwa itu muncul karena adanya serangan yang ada kepada dirinya tadi itu. mmm, Sehingga, parameternya untuk ukur seperti apa? Yang iya, pertama, harus dilihat dulu bahwa ada notwir. Artinya mmm, notwir SS itu dilihat dulu harus ada notwirnya. Tadi mhm, notwir seperti apa? Pembelaan terpaksa pembelaan yang terpaksa, biasa. iya, Ya harus ada serangan yang sifatnya iya, seketika, seketika, iya, gitu kan. iya, Terus kemudian tidak ada pilihan lain kecuali melawan. iya, Ada kepentingan hukum yang dilindungi tadi iya, itu, gitu kan. Terus kemudian yang keempat itu adalah proporsional, proporsional, gitu iya, ya. iya, Nah, terus kemudian ternyata setelah terpenuhi unsur dalam notwir ini, ternyata tindakan yang dia lakukan itu melampaui batas, mmm, gitu. Nah, elemen yang kedua itu adalah bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang melampaui dari proporsionalitas tadi itu, gitu. iya, Jadi kalau misal notwir itu kan dia melawan misalnya ada orang misalnya dia diserang misalnya, iya, maka pembelaan dia ya proporsional gitu. iya, Ya iya, iya, melumpuhkan tetapi tidak kemudian lebih jauh daripada itu. Nah, mmm, not with excess itu pembelaannya itu melampaui proporsionalitas gitu. mmm, Sehingga kemudian dia melampaui batas iya, gitu. Nah, elemen yang ketiga yang ini yang paling penting untuk dinilai adalah bahwa pembelaan dia yang melampaui batas tadi mmm, itu, yang melampaui proporsionalitas tadi iya, itu terjadi karena ada kegoncangan jiwa mmm, dari si pelaku. Dia mengalami kegoncangan jiwa yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan diri ya karena ada tekanan dalam dirinya tadi itu iya, kegoncangan jiwanya sehingga dia melakukan pembelaan yang melampaui batas mmm, gitu yang melampaui proporsionalitas tadi itu iya, sehingga ketika terjadi seperti itu perbuatan dia nanti di sana masuknya kepada alasan pemaaf pemaaf, bukan alasan membenar. iya, Contohnya begini untuk mudah dipahami iya, misalnya Mbak iya, Fitri ya. boleh Bapak, Misalnya ada seorang perempuan iya,
anggaplah namanya si A, Iya, ya, yang iya, mudah. Si A berada dalam satu kamar, iya. ya, di kamar. Dia tiduranlah di kamar. Tiba-tiba ada si B yang kemudian seorang laki-laki masuk ke kamar si Si A A, tadi itu, iya, yang dia tiba-tiba mendekap, terus kemudian akan melakukan kekerasan seksual iya, misalnya di sana. iya, Karena kemudian si A ini tadi itu, karena si B masuk, terus kemudian si A ini merasa terancam dirinya gitu iya, kan, maka terus kemudian dia refleks melakukan pembelaan. iya. Ditendanglah itu si Si B. B tadi, alat kelaminnya sampai Iya, jatuh. iya, Ditendang kena kelaminnya dia jatuh begitu. iya, Nah, karena si A ini merasa dia itu sangat ketakutan karena takut kehormatannya diserang, dalam hal ini iya, kehormatan dalam artian ini adalah apa, eee, kekerasan seksual tadi iya, itu ya, iya. dia sampai apa, gemetaran, dia takut sekali, maka ketika misalnya setelah si B ini Ditendang. pelaku tadi itu tendang jatuh tersungkur, dia kemudian misalnya mengambil botol, Oh, dipukulkanlah di kepalanya iya, misalnya. iya, Itu kan sudah tidak proporsional karena dia iya, udah jatuh kan, iya, sudah jatuh. tapi dia melakukan itu karena dia ketakutan. Loh, Iya, ini kehormatan saya ini akan direnggut nih iya, gitu, dalam iya, keadaan seperti itu. Dia mengancam apa, kehormatan saya iya. gitu. Maka tindakan kegoncangan dia yang seperti itu disebut sebagai pembelaan yang melampaui batas tadi, Iya, pembelaan terpaksa melampaui batas tadi. Jadi di situ ada 2 hal, not wir-nya nendang tadi itu iya, dia not wir, iya. mukulnya dia Yang kena ekses ya, kepalanya Kak, ya, tadi, berdarah tadi misalnya dengan pakai botol tadi itu pembelaan yang melampaui melampaui batas. batas. Tetapi itu karena ada kegoncangan jiwa yang begitu mendalam, begitu besar, perbuatan itu dimaafkan secara hukum. Oh, Sehingga itulah yang dikenal dengan not not wir with excess. excess. Dan ketika terjadi seperti itu, maka perbuatan dia betul dia salah Iya, dalam konteks perbuatannya ya, iya, iya, perbuatannya dipersalahkan, iya. tetapi terhadap dirinya itu tidak bisa dipersalahkan. Pribadinya, pertanggungjawaban dia itu dia Dimaafkan. dimaafkan. Itulah yang Oh, disebut sebagai alasan pemaaf dalam konteks not wir excess. excess. Baik Pak Wakil, KUHP baru juga mengatur mengenai perintah jabatan tanpa wewenang yang dilaksanakan dengan itikat baik sebagai Ya, alasan pemaaf ya Bapak. ya. Terus mengapa Bapak seseorang yang melaksanakan perintah tanpa wewenang ini dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana Bapak? Mohon Baik, Mbak penjelasannya. Fitri ya. Ini juga dulu kalau yang ada di dalam KUHP yang lama itu namanya dia adalah perintah jabatan yang tidak Tidak sah sah, tadi ya. ya. Nah, di KUHP yang baru, di KUHP nasional di pasal 44 itu disebutkan dia adalah perintah yang dilaksanakan tanpa Tanpa wewenang. wewenang gitu ya, yang dilaksanakan dengan etikat baik. Ya. Itu masuk dalam alasan Pemaaf. pemaaf. Jadi begini, memang pada dasarnya itu kan seseorang itu kan dia harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Artinya orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ya, tetapi dalam beberapa case gitu ya, dalam keadaan khususnya di dalam kedinasan gitu, maka tidak jarang bawahan itu kemudian melaksanakan perintah Hmm. dari atasannya gitu, yang dianggap bahwa perintah itu adalah satu perintah yang memang menjadi kewenangan dari yang atasannya tadi itu gitu. Ya. Padahal sebenarnya keadaannya tidak demikian gitu. Hmm. Nah, ketika kemudian ada seorang bawahan yang dia kemudian menerima perintah yang dia menganggap, yang penting itu adalah bahwa dia menganggap perintah itu tadi walaupun sebenarnya salah, dia Ya. menganggap bahwa perintah itu adalah perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sehingga dia memang harus melaksanakan perintah itu, Ya. gitu. Nah, Ya. walaupun keadaannya misalnya itu ternyata bertentangan dengan hukum, maka keadaan itu tadi bisa dijadikan dasar sebagai alasan maaf tadi. Contohnya begini Mbak Fitri, Ya. misalnya ada seorang eh, pegawai Ya. tata usaha misalnya, terus kemudian disuruh oleh atasannya misalnya, ini karena kita mau pindahan kantor dari kantor baru kantor lama, Ya. ini barang-barang ini tidak perlu dibawa ke kantor lama, Hmm. cukup pindahan yang ada ini dibakar saja dokumen ini gitu, karena ini Ya. sudah tidak penting. Ini yang di kantor baru ini tidak usah dibawa ke sana. Ya. Bawahan menganggap bahwa perintah ini adalah perintah yang memang dianggap punya kewenangan untuk itu, Ya. gitu. Ya. Karena memang dia atasannya. Ya. Ternyata setelah kemudian Dibakar. dibakar tadi,
diketahui bahwa ternyata itu adalah dokumen-dokumen yang memang sengaja diperintahkan untuk dibakar karena di situ ada dokumen-dokumen yang misalnya baru disidik, misalnya ada Oh, perkara ya, tipikor misalnya. Terus ya, kemudian dokumen-dokumennya itu sengaja dibakar. dibakar. Tetapi prosesnya ini tadi, orang yang diperintah tadi itu, dia menganggap bahwa dengan membakar itu adalah memang perintah yang sah. Iya, Kak, dia yang menganggap benar. seperti itu, Iya, gitu. Sehingga ukurannya seperti apa? Ukurannya adalah memang betul itu dilakukan atasannya kan dia tidak boleh seperti itu, memerintah seperti itu kan, iya, di luar iya, kewenangan dia, wong ini itu sebenarnya bisa jadi alat bukti kan, iya, yang akan digunakan nantinya dalam proses persidangan iya, misalnya. iya, Terus misalnya belum sempat disita, udah dibakar. dibakar misalnya. Nah, tetapi kan yang diperintah ini kan tidak tahu bahwa itu adalah perintah yang tidak sah, tidak Iya, berwenang iya, gitu. Tetapi tindakan yang dia lakukan tadi itu, dia menganggap bahwa itu adalah perintah yang sah. Makanya yang paling penting itu adalah diukur seberapa mhm, si pelaku itu memang menganggap mhm, bahwa perintah itu adalah perintah yang yang sah. yang sah tadi, yang berwenang tadi Iya, itu, gitu. Nah, memang ini harus dalam lingkup kedinasan tentunya untuk mmm, dinilai, gitu. iya, Kurang lebih seperti itu, Mbak Fitri ya. baik, Ujungnya ya, yang harus dinilai nanti itu adalah apakah betul si pelaku tadi itu, dia melakukan itu karena menganggap bahwa perintah itu perintah yang yang sah. sah, gitu. Padahal itu tidak Tidak sah, tidak sah. berwenang Iya, melakukan perintah seperti iya. itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Fitri. Baik baik, Pak Wakil. Jadi, ini juga ada lagi, Bab, salah satu pembaruan KUHP nasional yang baru itu mengatur terkait, mengenai penyandang disabilitas, baik Ya, penyandang disabilitas mental maupun penyandang disabilitas intelektual. intelektual. Jadi, bagaimana Bapak, KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok ini? Baik, baik Mbak Fitri, ini Ya, juga pertanyaan yang sangat menarik dan ya, bagus banget untuk kita diskusikan karena terkait dengan pengaturan tentang disabilitas mental dan dan intelektual intelektual. ini ya, ini adalah pengaturan yang baru. Dulu di Mhm, KUHP lama diatur di pasal 44 itu hanya berkaitan dengan gangguan jiwa, ya, ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa. Dan memang di KUHP yang lama kan tadi sudah kita sebutkan tidak memisahkan secara detail terkait dengan perbuatan, perbuatan dan pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban. kan begitu ya. Nah, di KUHP yang baru ini, KUHP nasional kita ini, berbicara tentang, eee, kemampuan bertanggung jawab tadi itu, di sana diatur itu memang di pasal tentang pertanggungjawaban pidana. Ya, Diletakkan di pasal 38 dan pasal 39 KUHP. Di sana mengatur tentang disabilitas mental dan disabilitas intelektual, gitu ya. Nah, bedanya dengan yang dulu, kalau dulu itu kan kalau tidak mau bertanggung jawab, maka dia tidak bisa dipidana, ya, gitu kan. ya, Nah, di KUHP yang baru ini justru mengatur tidak demikian. mmm, Terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual, dia tetap bisa dimintai ya, pertanggungjawaban, ya, tetapi bisa dikurangi pidananya mmm. atau dapat dikenakan tindakan. Gitu ya, Oh, kalau ya, pelakunya mengalami disabilitas mental dan disabilitas intelektual, intelektual. Itu yang pasal 38-nya. ya, Nah, tetapi ketika disabilitas mental dan disabilitas intelektual itu ternyata ya, itu sifatnya akut ya, atau sifatnya berat, maka terhadap pelaku itu tidak boleh dan tidak bisa dijatuhi pidana. ya, Bisanya hanya dikenakan tindakan. Tentu kalau mmm, tindakan itu kan berupa bisa dilakukan perawatan, rehabilitasi di rumah rehabilitasi, sakit gitu ya, kan. Nah, itu yang membedakan. Sehingga memang di KUHP nasional kita ini sekarang sudah sangat komprehensif sekali terhadap pelaku yang melakukan, karena konteksnya ini tadi udah dipisah antara, perbuatan dengan pertanggungjawaban. Kalau perbuatannya memang dia dipersalahkan, tetapi dia tidak bisa bertanggungjawabkan karena memang ini tadi ada disabilitas mental intelektual, ya, di KUHP yang baru ini dia tidak dimasukkan juga ke alasan memaaf. mmm, Artinya perbuatan dia juga tidak dimaafkan. oh, ya, Ya, tidak dimaafkan, pelakunya nggak dimaafkan. Tetapi ketika bisa nanti tentu di persidangan dibuktikan ada ya, disabilitas mental intelektual, maka nanti bisa dikurangi pemidanaannya mmm, atau dikenakan tindakan. Kalau bisa dibuktikan di persidangan ternyata mhm, memang itu disabilitas mental intelektualnya akut dan berat, ya, maka itu nanti tidak boleh dipidana tapi dia dikenakan tindakan. Tindakan bentuknya adalah rehabilitasi, rehabilitasi, pengobatan di rumah ya, sakit. Kurang lebih seperti itu. Memang
KUHP baru kita jauh lebih komprehensif, Mbak Hmm, Fitri ya. Ini iya. mungkin yang baru juga bagi adik-adik mahasiswa untuk berdiskusi terkait Iya, dengan pertanggungjawaban iya pidana ini. Bapak, betul. Kurang lebih begitu, Mbak Iya. Fitri. Baik Bapak, kayaknya sudah panjang ya Pak pembahasan kita ya Pak ya. Lumayan, Mbak Fitri ya, Dan ini juga alhamdulillah. menarik sekali terkait dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf ini. Kita sudah ada di penghujung diskusi kita ini Pak. Ya, Satu pertanyaan terakhir Bapak, mungkin apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Juara dan masyarakat mengenai keberadaan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam KUHP nasional yang baru ini Bapak? baik, terima kasih Mbak Fitri ya. Ini mungkin juga perlu Sobat Juara pahami dan ketahui bahwa tadi sudah kita diskusikan terkait dengan eh, ajaran monistis, dualistis. Kita sudah mempelajari tentang alasan benar pemaaf tadi Ya, itu di KUHP baru kita. Yang perlu diketahui adalah bahwa hukum itu tidak hanya berbicara tentang eh, perbuatan yang dilakukan ketika dia terbukti, terus kemudian eh, orang pasti dipersalahkan. ya, Tidak, hukum tidak berhenti kepada apakah perbuatan betul dilakukan, ya, tetapi hukum akan mencari lagi jawaban berikutnya. Apakah ketika dia melakukan perbuatan itu, dia dapat dipersalahkan atas perbuatan itu. Dan ya. disitulah letak alasan pembenar dan alasan Pemaaf. pemaaf. Ya, Nah, oleh karena itu dalam proses persidangan tentu hakim sebagai benteng terakhir ya, yang akan menilai ini semua, tentu dengan menilai secara cermat dan hati-hati. ya. Tentu karena sudah ada ajaran dualistis, hakim akan menilai dulu perbuatannya. Mm-mm. Ketika perbuatannya dia memang telah terbukti, nanti hakim baru melihat. Kalau dia memang melakukan perbuatan dan terbukti, apakah nanti dalam dirinya itu bisa dicela perbuatannya atau dia bisa dipersalahkan atau Ya, tidak. Gitu. Kalau misalnya ada keadaan-keadaan tadi, ya Mbak Fitri ya, ya, yang kemudian sudah kita bahas terkait dengan benar ya. maupun maaf, tentu itu nanti hakim kesimpulannya akan berbeda. Hmm, Artinya kalau berbicara tentang alasan pembenar, maka sifat melawan hukumnya dia hilang, perbuatannya dibenarkan, ya, gitu ya. ya, Maka arahnya kalau ada seperti itu, nanti hakim akan putusannya apa? Kalau dalam konteks putusan, ya tentu dia akan diputus fresh prah. Konteksnya apa? Konteksnya adalah karena perbuatan yang awalnya itu dia salah secara hukum ya. telah dibenarkan. Hmm, Sehingga perbuatannya bukan perbuatan pidana lagi. Orang itu dipidana kalau melakukan perbuatan pidana. Nah, ya, ini perbuatan pidananya dinyatakan bukan perbuatan pidana karena sifat melawan hukumnya itu sudah sudah dihilangkan. dihilangkan. Ya. Nah, berbeda dengan yang alasan maaf. Hmm, Ketika kemudian dia betul melakukan perbuatan pidana, tetapi terhadap dirinya tidak dapat dipersalahkan karena ada alasan-alasan yang menghapus sifat tercelanya perbuatan alias perbuatan kesalahannya itu dimaafkan, maka tentu dia nanti akan dionslah. hmm. Perbuatannya dia memang terbukti tetapi di dalam dirinya itu ada alasan yang kemudian dia Dimaafkan. dimaafkan Ya. begitu. Nah, disinilah hakim itu kemudian eh, memegang kunci untuk itu. Tentu Hmm, ini semua akan dilakukan dengan proper, dengan hati-hati dan juga dengan penuh apa ya, penuh kehati-hatian secara profesionalitas. Jadi ya. pada muaranya saya hanya ingin menyampaikan bahwa alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat perbuatannya, melawan hukumnya perbuatan. Ya. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghilangkan sifat tercelanya perbuatan alias kesalahan pelaku. Dan keduanya itu dipertemukan dalam satu putusan yang adil oleh hakim yang berbuat adil dalam putusannya. Kurang lebih begitu, Mbak Baik, Fitri. baik Bapak, terima kasih banyak. Oke, Sobat Juara, diskusi kita hari ini kita belajar bahwa hukum pidana tidak hanya berbicara soal menghukum ya Bapak, tapi juga memahami manusia dan keadaan yang melatar belakangi suatu perbuatan. Betul. Alasan pembenar mengajarkan bahwa keadaan ketika hukum membenarkan suatu perbuatan, Buatan. sedangkan alasan pemaaf mengajarkan bahwa keadaan ketika pelaku tidak patut dipersalahkan. Betul ya, Betul. Bapak? Betul. Di antara keduanya, hakim yang akan menilai fakta, menguji bukti, serta memastikan bahwa keadilan ditegaskan secara objektif dan bertanggung Jawab. jawab. Baik, Bapak. Sebenarnya ada ungkapan yang tepat untuk diskusi kita kali ini, Bapak. Silakan Mbak Fitri. Jadi bahwa setiap perkara itu memiliki cerita, setiap perbuatan memiliki latar belakang, dan tugas hukum
tidak hanya menilai atau mencari kesalahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang dinilai secara adil, proporsional, dan manusiawi sesuai dengan fakta serta keadaan yang melingkupinya. Baik Luar Sobat biasa, Juara, Mbak Fitri. kita pamit undur diri. Tetap nantikan episode-episode selanjutnya hanya di podcast Kopi Juara. Seduh Seduh kopinya, kopinya, sajikan sajikan keadilan. keadilan. Sampai jumpa lagi. Terima Sampai jumpa. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.